juga kalau bisa kok Oh ya, co-hostnya. and then Pak Rudi jadi co-host dan Jenny juga jadi co-host. Pak Rudi, selamat datang. Ya, maaf agak terlambat. Ya, Jenny sudah kasih tahu. Terima kasih. And Pak Rudi right here. Ini co-host. Yes. Ya, mari kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Ini rupanya sesi yang terakhir. Sudah sesi 9. Ya. Jadi tadi saya ada beritahu bahwa PowerPoint file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan dan semua yang ikut pelajaran ini. Dan kalau inginkan PowerPoint ini bisa minta dengan Bu Jenny atau Pak Rudi atau dengan Pak William, siapa saja. Sudah dikirim kalau saya tidak salah. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pelajaran mengenai pelayanan kepada orang-orang yang sudah percaya. Jadi pelayanan yang di dalam gereja. Dan biasanya itu kita carinya dari buku Yakobus, ya. Dan sebelumnya mari kita ulang sedikit lagi apa yang sudah kita pelajari. Ini slide-nya halaman 519, 519. Kita ulang lagi ya. Ini yang kita pelajari selama ini. Kalau bisa disimpulkan, yaitu Allah Bapa di atas kita semua, yang memegang segala kuasa, yang mempunyai segala power, ya, kekuatan. Dan kita di bawah Bapa Allah, murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berhubungan dengan Bapa Allah dengan iman kepada Dia. Ya, jadi arahnya ke atas. Nah, daging yaitu hawa nafsu kita, dosa-dosa kita, kedagingan kita itu ada di bawah kuasa kita. Di kuasa orang-orang percaya, ya. Penyakit dan setan juga di bawah kuasa orang-orang percaya. Kita ini semua, ya. Jadi menghadapi dan menghadapi mereka ini, kedagingan kita, penyakit, setan itu dengan imannya Allah. Iman kepada Allah artinya kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Semua perkataannya, janjinya, kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita percaya. Dan waktu kita menghadapi kedagingan kita, dosa dari dagingan kita, penyakit dan setan, kita menghadapinya, melawannya dengan imannya Allah, yaitu dengan keluar perintah terhadap kedagingan kita, terhadap penyakit kita, terhadap setan-setan yang mau mengganggu kita. Dengan imannya Allah, arti kita keluar perintah pakai kuasa, otoritas. Dan juga kalau melayani orang yang ada sakit, kita meletakkan tangan kita supaya tenaga kesembuhan itu dapat mengalir dari kita ini orang percaya kepada orang yang sakit, ya. Jadi imannya Allah itu arahnya ke bawah. Imannya Allah itu dari Markus 11 ayat 23, ya. Kalian boleh baca lagi di Markus 11 ayat 23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus, ya, berkata, kalau punyailah imannya Allah, ya. Have faith of God, ya. Bukan beriman kepada Allah, ya, tapi punyailah imannya Allah. Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, barang siapa, ya,
kalian dan saya, barang siapa saja yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah engkau dan tercampaklah engkau ke dalam laut, asal tidak bimbang di dalam hatinya, tetapi percaya akan apa yang dikatakannya itu, maka akan terjadilah kepadanya. Ini penting sekali juga ya, tetapi lebih penting iman kepada Allah karena itu mendasar. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita beriman kepada Allah. Amin. Kita mendapat berkat daripada Allah Bapa. Karena iman kita kepada Allah, karena iman kepada firman Tuhan, ya. Itu penting. Dan bagaimana kita bisa hidup yang kudus, ya, hidup yang berkenan di hadapan Allah, ya, hidup yang taat kepada Allah Bapa. Semua itu dari iman kepada Allah, arahnya ke atas, ya. Itu dasar. Tapi di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita sehari-hari, kalau mau menghadapi kedagingan kita, penyakit dan dosa dan setan-setan yang mau mengganggu kita ini, kita pakai imannya Allah. Kita yang keluar perintah. Pakai kuasa, otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan juga tenaga yang berdiam di dalam kita. Karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus berdiam di dalam setiap umatnya. Pelayanan kepada orang percaya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan kepada orang percaya di dalam konteks tubuh Kristus. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kita akan bahas ini dengan teliti. Siapakah Yakobus? Menurut banyak ahli Alkitab, Yakobus adalah adiknya Yesus. Di manakah Yakobus belajar tentang kesembuhan? Coba kalian pikirkan. Pastilah dari abangnya, dari Tuhan Yesus sendiri, betul? Bagaimanakah Tuhan Yesus mengajar kesembuhan kepada murid-muridnya? Ya. Di Lukas 9, di Lukas 10, Yesus tidak pernah mengajar mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan orang sakit. Nah, ini penting ya. Kita harus ingat. Tapi memang kita karena di gereja kelamaan, tradisi kita terlalu kuat, selalu kita berkata, mendoakan orang sakit, mendoakan orang sakit. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajar mendoakan orang sakit. Tetapi sembuhkanlah mereka, betul? Ya. Tapi karena kebiasaan kita jadi mendoakan orang sakit, mendoakan orang sakit. Boleh berdoa, tapi habis doa sembuhkanlah orang itu, betul? Ya, bukan bilang tidak boleh berdoa, tapi cara pelayanan Tuhan Yesus kepada orang sakit itu selalu sembuhkan orang sakit. Ya. Tidak hanya berdoa saja, oh menurut kehendakmu Tuhan, sembuh tidak sembuh, kehendakmu jadilah. Tidak ada diajar begitu, ya, oleh Tuhan Yesus. Tapi sembuhkanlah orang yang sakit dengan otoritas dan dengan tenaga yang sudah diberikan atau dengan karunia. Kalau punya karunia penyembuhan, ya, karunia-karunia Roh Kudus. Jadi itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sekarang kita akan bahas Yakobus, apa yang ditulis Yakobus kepada gereja dengan poin ini, ya, dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena Yakobus pasti belajar dari Tuhan Yesus, tidak akan terima dari manapun. Karena di seluruh Alkitab yang mengajar penyembuhan orang sakit, pelayanan orang sakit adalah Tuhan Yesus, tidak ada orang lain kan? Dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu tidak ada yang mengajar orang menyembuhkan orang sakit. Ya, Nabi Elia, Nabi Elisa pernah menyembuhkan orang sakit, tapi dia tidak pernah mengajarkannya. Hanya Tuhan Yesus. Dia mengajar keluarkan perintah kepada orang sakit dengan imannya Allah. Ya, dengan otoritas, dengan imannya Allah, yaitu iman yang tidak bimbang.
Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat itu adalah yang mempunyai kuasa, kan, mempunyai authority ya di dalam perkumpulan orang percaya. Panggillah penatua jemaat. Supaya penatua jemaat itu mendoakan. Nah, bahasa Indonesia tidak ada ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia dia terjemahkannya hanya mendoakan. Tetapi di dalam bahasa Inggris satu-satunya loh. Pray over. Coba dibuka itu. Di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya juga pray over. Supaya mereka berdoa atas dia. Nah, kata-kata ini berdoa atas dimanapun tidak pernah kecari, ya. Apa ini artinya berdoa ke atas dia? Berdoa atas dia. Oh, artinya berdoa dari atas ke bawah ya, berdoa atas dia. Tapi saya pikir Yakobus mungkin juga seperti kita inilah, nggak lain pikirannya tuh berdoa. Jadi tradisinya sudah mulai ya berdoa. Tapi dia pakainya tidak mendoakan untuk dia. Tapi dalam kata-kata aslinya menurut Yakobus berdoa atas dia, orang sakit itu. Serta mengolesnya, ya, mengurapinya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, pengolesan itu juga merupakan peletakan tangan ya. Nah, dan minyak itu minyak itu tanda daripada Roh Kudus ya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Berdoa atas ini pray over ya, semua berdoa atas, bukan mendoakan untuk orang itu, bukan berdoa kepada Tuhan untuk orang itu, tapi berdoa atas. Apa artinya? Berdoa atas seorang tidak sama dengan berdoa untuk dia. Ingat. Karena Yakobus pasti menerima pengajaran pelayanan orang sakit itu dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajar berdoa untuk orang sakit. Ya. Apa artinya ini berdoa atas? Berdoa atas seharusnya sama dengan apa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Yaitu keluarkan perintah ke atas orang sakit dengan otoritas. Pasti. Coba nanti di belakang lagi kita akan uraikan terus sampai ini jelas ya. Jadi berdoa atas, karena tidak pernah ada lagi di tempat lain ini berdoa atas ini. Pray over, ya. Artinya arahnya tuh ke bawah ya. Nah, kalau ke bawah artinya pakai iman apa? Imannya Allah, betul? Nah, coba terus lagi ya, yaitu mengeluarkan perintah ke atas orang sakit dengan otoritas dan menumpangkan tangan di atas mereka, kan, mengoleskan dengan minyak ya. Dan doa, katanya doa lagi. Doa yang ini yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, iman apa ini? Ada bimbangnya kah? Doa yang lahir dari iman. Ya. Nah, memang doa yang lahir dari iman juga Markus 11:24 juga katanya, kalau kalian berdoa, janganlah bimbang akan apa yang kalian doakan. Percayalah kalian sudah menerimanya, maka akan menerimanya. Nah, doa yang lahir dari iman ini, iman yang tidak bimbang. Jadi, akan menyelamatkan orang sakit itu, akan menyembuhkan orang sakit itu, akan membangunkan orang sakit itu. Nah, tidak ada bimbangnya. Boleh dikatakan ini jadi imannya Allah kan. Kata-kata doa itu atas orang itu akan menyelamatkan orang itu. Nah itu pasti imannya Allah. Ya. Iman macam apakah? Yang macam begini. Iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah.
Tetapi ada syarat untuk kesembuhan bagi orang percaya. Kalau orang itu belum percaya di luar, misalnya waktu kita menginjil, tidak ada syarat. Sembuhkanlah dulu, terus kabarkanlah kerajaan Allah ya. Jadi tak usah orang itu bertobat dulu atau apa. Kalau dia ingin saja dilayani untuk kesembuhan, kita semua boleh langsung keluar perintah, terus tumpang tangan, terus sembuhkan orang itu. Ya. Tetapi untuk orang percaya ada syaratnya di sini. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oh, kalau dia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bagaimana caranya diampuni dosa ini? Kalau orang percaya yang sakit ingin disembuhkan, dosanya harus diampuni dulu. Nah, bagaimana caranya dosa kita dapat diampuni? Karena itu, nah ini ayat 16a. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara-saudari, kita semua saling mengaku dosa. Kalau kita saling mengaku dosa kita, ada perdamaian. Jadi ini bukan hanya mengaku dosa kepada Tuhan saja, betul? Kita saling mengaku dosa. Jadi ada perdamaian. Ya, ini yang Tuhan ajar sendiri, Tuhan Yesus, Matius 5, 23 sampai 24 ya. Kata Tuhan Yesus, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lagi mau berdoa, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini orang lain nih ya. Tidak senang kepada kita, dia merasa terluka oleh kita. Yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Oh, bukan saja kita yang bersalah, nanti juga ada ya kalau kita bersalah. Ini orang lain, ya kita bersalah kepada orang lain itu jadi lemahkah atau jadi apa? Jadi sakit hati dengan kita, ya. Suami istri biasanya atau sanak saudara kita, keluarga biasalah ya, atau bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan ibu ya, anak dengan bapak, atau di dalam gereja lah. Di gereja banyak orang, banyak saudara-saudari ya, kadang-kadang kejadian ini sering kan, dia merasa dilukai oleh kita tahu. Jadi pergilah katanya berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu baru berdoa katanya. Wah, ini penting sekali ya. Oh. Kalau di hati saudara ada sesuatu terhadap kita, kalau di hati saudara kita ada sesuatu terhadap kita, kita harus berdamai dulu. Berdamai dengan orang tuh seperti pindah gunung ya. Kadang-kadang saya bilang, aduh, mau berdamai dengan orang, menyembuhkan seorang sakit, kadang-kadang bisa lebih mudah loh daripada mau minta maaf sama orang lain. Betul? Ya. Tapi kata Tuhan, kalau saudaramu itu merasa terluka olehmu, kamu tahu, berdamailah dengan dia. Akuilah kesalahanmu. Jadi kita saling mengaku dosa kita. Kalau kita hanya mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mah nggak susah ya. Sendiri aja, oh Tuhan ampuni aku. Itu bagus, itu pertama. Kemudian kita pergi mengaku dosa kita kepada orang itu. Maafkan, aku menyakitimu. Ya, aku membuat engkau tersinggung. Maafkan aku. Bagaimana kalau kita yang ada barang sesuatu di hati terhadap sesama kita? Kita yang jengkel nih sekarang, bukan orang yang jengkel sama kita. Ya. Dan jika ini Markus 11:25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Yang tadi orang itu terhadap kita, sekarang kita terhadap orang lain. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan
kesalahanmu. Ya, Injil yang kita bawa itu adalah Injil pengampunan dosa kan? Dan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan juga sama ya, ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya. Nah, ini adalah pola kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak tuh bawa beban yang berat. Kalau ada sesuatu di dalam hati kita ya, yang jengkel atau marah atau benci, itu berat sekali untuk kita. Dan juga di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, tidak berkenan. Apabila kita saling mengaku dosa dan berdamai dengan saudara kita, dengan saling mengampuni dosa, Tuhan akan mengampuni kita, dan kita akan disembuhkan oleh doa yang lahir dari iman. Iman yang memindahkan gunung. Arti kita tidak berdoa, oh Tuhan menurut kehendak-Mu lah. Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Semau-Mu lah Tuhan. Ya, kecuali kita dengar dari Tuhan memang orang itu, oh sudah orang ini sudah mau pulang. Ya. Tapi kebanyakan kan kita nggak tahu. Tak tahu kan orang ini akan pergi atau bagaimana. Hanya Tuhan yang tahu, betul? Jadi urusan kita adalah sembuhkanlah orang itu. Dengan keluar perintah ya, berdoa atas dia. Bukan berdoa saja untuk dia. Bukannya kita bilang tidak boleh berdoa untuk orang itu. Tapi pelayanan ini adalah berdoa atas orang itu. Dan doa yang macam begitu yang lahir dari iman yang memindahkan gunung akan menyembuhkan orang itu dan akan membangun orang itu. Membangunkan orang itu. Tetapi sebelumnya ampunilah, mengakuilah dosamu. Saling mengaku dosa. Amin. Haleluya. Nah, 16b. Nah, saya bilang dan saling mendoakan juga supaya kamu sembuh. Ya. Tidak hanya dibilang tidak boleh berdoa untuk, tapi kerjakanlah dua-duanya. Berdoa untuk dan berdoa atas. Ya. Pray over and pray for. Ya, di sini pray for. Kalau di dalam bahasa aslinya dan di dalam bahasa Inggrisnya. Menurut bahasa Yunani, mendoakan di sini juga bisa diterjemahkan berdoa atas, padahal dua-duanya. Kalau di dalam bahasa aslinya, berdoa atas supaya kamu sembuh. Nah, di sini selanjutnya, di dalam buku Yakobus itu, memakai contohnya Nabi Elia. Yakobus 5:16. Ya, terus. Karena ini yang diajar bagaimana caranya berdoa. Berdoalah seperti Nabi Elia. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sebenarnya bagaimana caranya Elia berdoa di sini ya? Kan tadi saya sudah bilang berdoa atas. Sekarang katanya Elia ini berdoa. Sangat besar kuasanya ya. Sebenarnya bagaimana caranya Elia berdoa? Mari kita lihat ke 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Mau lihat bagaimana cara Elia ini berdoa. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Waktu itu orang-orang Israel sudah semua murtad, ya, menyembah Baal. Jadi Elia berkata kepada Raja Ahab ini, yang istri Ahab itu Jezebel ya, yang membawa seluruh umat Israel itu murtad ya, menyembah Baal.
Jadi Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, ini yang dikatakan. Kecuali kalau kudoakan atau kecuali kalau kukatakan. Nah, rupanya Nabi Elia ini bukannya berdoa seperti cara kita berdoa ya. Dia langsung loh. Ini nabi yang Tuhan pakai dengan luar biasa ya. Dia tidak bilang kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kudoakan. Dia nggak bilang. Dia langsung bilang tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini. Akan ada hujan kalau kukatakan. Tuh, begitu caranya. Kukatakan. Nah, kecuali kalau kukatakan atau kudoakan. Ya. Kukatakan kan. Katakan apa? Menurut bahasa Ibrani, kecuali oleh perintahku. Ini bahasa alisnya. Ya. Berkatalah Elia, kita ulang lagi ya. Orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali oleh perintahku. Oh, rupanya yang dikatakan oleh Yakobus itu doa Elia yang sungguh-sungguh itu bukan doa, tapi perintah. Ya. Jadi waktu kita melayani orang yang percaya, yang sakit, kita harus keluar perintah. Artinya menjalankan otoritas. Coba lompat dulu ya. Ini suatu kesaksian ya. 250 orang menerima Kristus di desa terpencil di India setelah orang secara ajaib disembuhkan dari sakit jantung. Ya. Nah, puji Tuhan untuk acara makan. Ini nyasar kan? Kesaksiannya masuk ke sini. Tapi puji Tuhan ya, ini pelayanan kita di India melalui pendeta Subot ya. Nanti. Jadi kok masuk ke sini ya? Tunggu. Salah masuk. Sorry. Nah, itu salah masuk. I think we cut it off. Salah slide-nya ya. Sorry. Jadi, waktu kita melayani orang percaya yang sakit, kita harus keluar perintah. Artinya menjalankan otoritas. Apa kalian sudah jelas? Ya. Coba saya lihat kemana sekarang ini. I think we have another satu raja-raja lagi ya. Yeah, but you mean commanding the rain to start falling? Commanding the rain. Keep looking. Keep looking. Okay. It's gotta be there. This one very strange. See, I think. Wait, you want me to help you find it? No, I can't find it. You can go out of presentation mode, and then you can go fast. Nah, saudara-saudari, maaf ya, ini slide-nya rupanya lompat ke tempat lain. Tapi saya akan selesaikan ini. Terus, waktu Elia berkata lagi di dalam kitab 1 Raja-Raja, coba saya cari ya, saya mau, karena itu sangat penting. Something went wrong. Iya, 1 Raja-Raja. Kita buka Alkitab saja. Ini PowerPoint-nya nanti akan diselesaikan. Okay, go ahead.
I'll take care of this. I have no idea where is Satu Raja-Raja when Elijah start commanding the rain to come out and tell Okay. his servant 7 Okay, times. I'm going to stop sharing. Ya, kita stop sharing dulu ya sebentar. You go ahead, Lucille. Oke. Kita buka Alkitab. Satu Raja-Raja. Waktu Nabi Elia sekali lagi perintah supaya hujan itu turun. Tapi dia perintahkan dia punya hamba ya, pergi katanya. Lihat ke laut sana. Apakah ada awan ya? Apakah hujan akan turun? Hambanya itu pergi 1 kali. Kembali lagi. Oh, tidak ada katanya. Apapun tidak kelihatan. Langit cerah, tidak ada hujan. Kemudian Elia pergi lagi. Diperintah, pergi lagi kamu lihat 2 kali. Balik lagi si hamba ini bilang, oh tidak ada, apapun tidak ada. Udara tetap, langit tetap cerah. Elia perintah lagi itu hamba, pergi kamu lagi. 3 kali, 4 kali. Diperintah bolak-balik ya. Ke 5 kali, ke 6 kali, ke 7 kali. Ya. Saya hitung yang pertama kali tambah 7 kali jadi 8 kali. Yang ke-8 kali ini. Si hamba itu kembali. Oh, saya melihat di langit ada awan sebesar tangan saya katanya. Kata Elia, sudah jadi hujan turun. Nah, jadilah hujan itu turun. Jadi dalam pelajaran ini Elia itu memberi perintah berkali-kali ya. Jadi tidak hanya 1 kali, tapi berkali-kali dia berikan itu perintah sampai hujan turun. Nah, di dalam bahasa Ibrani aslinya itu perintah itu dabar. Dabar itu perintah atau kata-kata yang command ya. Nah, saudara-saudari, jadi dalam hal kita melayani orang sakit, kita harus jangan menyerah 1 kali saja. Harus bersikeras ya terhadap penyakit itu. Bukan bersikeras terhadap Tuhan, bukan. Tapi bersikeras terhadap penyakit atau bersikeras terhadap roh-roh jahat yang mau mengganggu. Nah, saudara-saudari, itu penting sekali. Jadi, kita akan yang dikatakan ini berdoa seperti Elia itu adalah memberi perintah dengan tidak putus asa, ya, sampai urusan itu jadi yang kita mau katakan itu jadi, ya, tanpa bimbang. Nah, saudara-saudari, itulah pengajaran daripada Yakobus, ya. Jadi Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi nanti kami akan selesaikan ini PowerPoint supaya rupanya kacau ini PowerPoint, tapi nanti kami akan selesaikan dan bagi kepada saudara-saudari, ya. Nah, sekarang kita boleh melayani orang-orang yang melayani saudara-saudari yang perlu dilayani. Tapi sebelum kita melayani, marilah kita masing-masing ya datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kita, dan juga kalau ada orang yang dekat-dekat di sana yang merasa mereka itu kita lukai, kita boleh minta ampun sama dia, dan juga kita boleh, kalau kita yang lukai orang itu, kita minta ampun sama orang itu kalau mereka ada. Itu penting sekali, itu untuk kesehatan kita semua, ya. Dan itu juga perintah Tuhan. Dan pengampunan pengampunan terhadap sesama itu seperti cabut
pohon apa? Bukan pohon ara ya? Ya, cabut pohon ara ya. Yang ditanamkan ke dalam laut, pakai iman yang memindahkan gunung juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau minta ampun kepada orang yang kita bersalah kepada dia. Nah, saudara-saudari, jadi sekarang kita stop share dulu ini screen. Mari kita saling melayani. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil waktu yang kira-kira 1 menit, 2 menit ya. Nah, kita berdoa masing-masing ya. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan kepada kebaikan Engkau yang mengampuni kami dengan sebegitu banyak, sebegitu besar. Dan Engkau tidak mengingatkan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Dan Engkau juga mengatakan kepada kami, perintahkan kepada kami supaya kami mengampuni orang lain. Dan saling mengampuni. Baik kami bersalah kepada orang, kami minta ampun, juga kami menyalahkan orang, menyakiti orang, dan kami juga minta ampun kepada orang itu. Oh Tuhan, Engkau begitu baik. Dan sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami. Dan lepaskanlah kami dari semua gangguan-gangguan apapun juga Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah mengampuni kami karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu melakukan apa yang Engkau katakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang mari kita sama-sama melayani ya. Pak Rudi, Bu Jenny, ada siapa yang mau dilayani? Iya, ada Bu. Adrian udah berapa kali ikut Zoom dari grup kita. Bapak Adrian ini dari Kucing. Jadi dia minta supaya kita melayani saudari perempuannya yang ada di United Kingdom. Jadi saudari ini ada sakit perut, abdominal pain. Perutnya sakit. Kemarin setelah makan siang itu, lalu sekarang dia sudah ada di rumah sakit. Jadi dia minta dilayani dan hari ini dia akan melakukan CT scan. Oke. Ya. Jadi namanya siapa ibu itu saudarinya yang ada di UK? Pak Adrian? Namanya Joanne. Joanne, oke. Ya. Alright. Oke, mari kita sama-sama melayani ya semua. Dan juga yang mau ikut partisipasi bisa unmute mikrofonnya. Silakan. Karena kita akan sama-sama ya memberi perintah ya, berdoa atas ya. Berdoa atas artinya bukan berdoa untuk saja, tapi berdoa atas. Tadi kita sudah berdoa untuk sesama ya. Berdoa untuk kita masing-masing, saling mengampuni. Itu penting. Pak Adrian, saudari Pak Adrian itu sudah percaya Tuhan kah? Orang percaya? Iya, nggak ada Bu sekarang. Oh, dia nggak ada. Oke lah. Iya. Nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti kita dengar aja laporannya ya. Oke. Kali kita Zoom. Siapa namanya? Joanne. Joanne, ya. Oke, Joanne, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh dari sakit perut ini. Engkau sembuh dari sakit perut ini. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Lambung. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Kami tangking semua akar daripada kesakitan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar dari semua sakit. Ya. Joanne sembuh. Joanne sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Joanne sembuh. 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 Semua orang bilang sembuh, Joanne. Sembuh, Joanne. Sembuh.
Sembuh. Tidak sakit lagi sekarang ini juga. Tidak sakit lagi sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Sekarang siapa lagi? Ada Bu, Ibu Sugit. Sugit, saya persilakan Ibu. Ibu Kristina, silakan. Yang Bapak Fahmi Adlan kemarin, Bu. Ya, Halo. ya Bu Kristina, silakan. Bapak Fani Fadlan. Dia sakit kanker. Sudah stadium lanjut. Bu. Jadi dia sudah melemah sekarang. Dia belum percaya Tuhan, tapi minta didoakan. Anaknya minta kita doakan, tapi dia tidak bisa ikut Zoom. Ya, namanya Pak Fani? Fani Dahlan. Dahlan. Ya. Dahlan ya? Fani Fadlan. Ya. Fani Fahlan ya, Dahlan. Fani Dahlan. Iya. Oke. Mari kita sama-sama melayani supaya dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan, dia bisa percaya kepada Tuhan ya. Ibu Kristina mau pimpin kita sama-sama untuk melayani Bapak ini, keluarkan perintah aja dalam nama Yesus, kanker itu hancur gitu ya, dalam nama Yesus. Coba Ibu Kristina. Dalam nama Yesus kami perintahkan sakit kanker yang ada di tubuh Bapak Fadlan keluar dan tubuhnya merasa sembuh. Tuhan Sembuh. kesembuhan untuk dia. Dalam nama Yesus. Kanker ini hancur. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Kanker yang sudah hancur. Di dalam nama Yesus. Kanker ini mati sampai ke akar-akarnya. Sakit penyakit itu. Kanker Pak Fani. Keluar. Kanker Pak Fani hilang, hancur, keluar, lenyap. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pak Fani sembuh. Pak Fani sembuh dari kanker. Dari kanker. Biar malaikat Tuhan sekarang datang kepadanya, menyatakan kebaikan Tuhan kepada dia supaya dia bisa selamat. Haleluya. Ya, oke. Ya. Nah, kita masing-masing boleh teruskan melayani dia ya. Kasih tahu anaknya. Dia akan dilayani terus, juga beritahu sama anaknya caranya melayani. Anaknya sudah percaya Tuhan ya? Belum, Ibu, belum. Oh, belum ya? Oke. Kalau begitu kasih tahu ini, kita akan berdoa dalam nama Al-Masih. Tuhan. Ya, dia orang pakai apa? Isa Al-Masih apa? Ya. Hah? Ya, betul, Bu. Ya, oke. Bilang kita akan melayani, minta Tuhan Isa ya, kasih tahu begitu aja ya, supaya dia tahu. Sudah gitu kita boleh mendoakan dia supaya dia bisa mendapat kasih karunia daripada Isa Al-Masih ya. Ya, teruskan saja pelayanan ini ya, Kristina. Kristina. Ya, Bu. Ya. Oke, siapa lagi? Mau dilayani, Bu Jenny? Masih ada, Bu. Masih ada. Ini pendeta Hengki Apeles. Dia pendeta di Ngabang. Dia kena penyakit gula yang sudah 300 lebih. Dia sempat tidak bisa bicara dan dia tiba-tiba hilang ingatan. Kalau sudah banyak berpikir dia tidak bisa. Tolong istrinya minta doakan. Sebenarnya mau ikut tadi, cuman ada jemaat dia yang meninggal, jadi istrinya tidak bisa ikut Zoom. Ya, oke. Kita doakan. Hengki Apeles, Pak, Bu. Ya. Pendeta Hengki Apelesa, Tuhan sembuhkan engkau daripada darah, diabetes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, agar gulanya turun. Ya, Pak Rudi pimpin ya. Darah turun dalam nama Yesus. Yes. Sadar. Ya, Pak Rudi, silakan. Kita ikut. Bapak Pendeta Hengki Apelesi, kami
Hengki Apeles. Perintahkan supaya gula ini turun, supaya Gula ini turun. darah di gula itu bisa normal kembali dan Normal sembuh. kembali kadar gula di darah. Sembuh. Agar Bapak Pendeta bisa melayani kembali jemaatnya. Engkau bisa Supaya melayani gula jemaatmu. ini bisa turun Turun. dan normal kembali. Normal. Kami perintahkan supaya ini gula bisa normal kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tubuhmu Kami disembuhkan. Kami Pulihkan. Ginjal, lever, jantung, Yesus. dan juga lambung sembuh. Supaya kadar gula ini turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Sembuh. Sembuh. Bapak Hengki Apeles. Ibu Sari Jani mau didoakan kaki bengkak. Ini dari ada chat ya. Ibu Sariani mau didoakan kaki bengkak, asam urat, susah berjalan, sudah sebulan menderita. Ibu Sariani ya, mari kita layani. Jadi Sariani ya. Medan. Ya. Jenny? Iya, Bu. Ya, layani Bu Sariani, kita ikut semua. Ya. Kami perintahkan kaki bengkak Ibu Sariani pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, bengkak pergi. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang menyebabkan asam urat ini juga pergi dalam nama Yesus. Terus yang menyebabkan ibu ini susah berjalan, kami perintahkan semua sel-sel yang tidak berfungsi dengan normal, semua otot-otot, semua peredaran darah yang tidak lancar, kami perintahkan semua berjalan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sembuh. Kaki bengkak sembuh. Kaki bengkak sembuh. Yang menyebabkan kaki bengkak itu pergi dalam nama Yesus. Asam urat juga normal. Ya, asam urat. Lancar. Dalam nama Yesus. Yesus. Sembuh. 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 Shanwi yang dapat COVID ini juga ya. Mari kita hantam ini COVID. COVID-19 virus mati semua. Ya, variannya juga mati ini COVID virus. Tidak boleh menyerang Shanwi. Shanwi, engkau sembuh. Pernapasanmu menjadi normal. Oksigenmu naik kembali menjadi normal. Ya, atas 95. Normal dalam nama Yesus. Normal, Shanwi. Semua bengkak-bengkak gara-gara ini COVID virus, aku tengking dalam nama Yesus. Virus ini mati dalam nama Yesus. Semua bengkak di dalam badanmu gara-gara ini virus, pergi dalam nama Yesus. Sembuh, Shanwi. Pergi. Sembuh. Engkau boleh bernapas dengan leluasa dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Shanwi. Dan tadi ada juga Ibu Kwilan, ya. Ibu Kwi Mei, ya. Kwi Mei, ya. Bu Kwi Mei, bagaimana keadaanmu? Sudah cuci darah kah atau bagaimana keadaannya? Ada maju? Belum cuci darah, cuma nafsu makan ada. Ada kebaikan? Ada nafsu makan ada. Oh, oke. Terus ya kita layani ya. Kwi Mei, engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Darahmu bersih daripada gula-gula itu dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Ginjalmu sembuh. Levermu sembuh. Lambungmu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Apa yang menyebabkan penyakitmu ini pergi dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampunimu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. 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 Sembuh.
Sembuh. Dan Quimei, teruskan ya, kamu juga bisa melayani diri sendiri dan yang lain-lain. Ingat, dari rumah juga keluarkan aja perintah ya. Quimei sembuh gitu. Mei sembuh. Ya, bisa terus itu. Tidak ada jarak, tidak ada pengaruh yang lain. Waktu kita keluar perintah itu sampai ya. itu artinya otoritas ya. Lucille. Ya. Saya mau berucap terima kasih ya. Ya, silakan. Saya sudah sembuh ya. Nggak ada merah lagi, tidak ada gatal-gatal. Ya, alerginya gatal-gatalnya sudah sembuh. Ya, walaupun bukan hari itu nggak sembuh, tapi menjelang 2-3 hari dia mulai kehitam-hitaman dan tidak gatal, dan hari ini sembuh total ya, sudah sembuh total. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada mimpi jahat lagi ya. Ya. Dan itu kepala naga tidak begitu sering muncul. Memang ada muncul 1-2 hari yang lalu, tapi dia tidak sebanyak. Jadi udah Tuhan selesaikan ya. Amin. Amin. Dan Pak Rajid teruskan saja ya di tangkingnya. Tangkingnya itu barang. Tidak boleh kamu mengganggu aku. Pokoknya. Yang di dalam kita itu kan lebih besar. Amin. Yang di dalam kita itu paling besar loh. Haleluya. Puji Tuhan ya. Allah kita yang menciptakan kita ini kan. Kita jadi anaknya lagi. Puji Tuhan. Dan rohnya berdiam dalam kita. Katanya roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di dunia. Pastilah. Haleluya. Siapa yang dapat melawan kita? Hancur kuasa. Kuasa barang-barang itu dalam nama Yesus ya. Yang terbang-terbang di atas biar malaikat yang layani ya. Kita boleh berdoa. Jangan kita tertinggi dia. Tapi kalau dia mulai mengganggu kita, kita hantam saja. Amin. Amin. Tuhan juga roh Tuhan ingatkan ya, beberapa hari baik melalui penyembahan saya pada pagi hari jam 4 1 jam ya, 1 jam, dan Tuhan mengkonfirmasi saya tentang Yohanes pasal 14 ayat 12. Jadi kita katakan bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan, bahkan sebenarnya lebih besar. Jadi karunia itu kuasa, kekuatan, power, dan itu authority itu sudah diberikan bagi kita ya. Amin. Imani, dan saya berkali-kali dikonfirmasi, dikuatkan. Saya berterima kasih. Yohanes 14 ayat 12 itu adalah dasar dari pengajaran ini kan, betul? Amin. Ya, benar tidak? Semua orang ingat ya. Nah, saya boleh berikan kalau kalian mau misalnya mau sharing ya dengan orang lain. Mulai saja dari Yohanes 14:12 ya. Karena Tuhan Yesus kan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi ya. Nah, jadi bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya? Ya, benar tidak? Kan katanya yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Jadi bagaimana cara lakukannya Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Pergi ke Lukas 4. Ya, Lukas 4. Dia ngusir setan kan? Di bait Allah ya. Ini nih singkatnya nih ya. Nah, waktu dia ngusir setan bagaimana caranya? Digertakkan setan itu. Diam. Keluar daripada orang ini. Terus semuanya pada heran. Ya, akan kata-katanya. Dia tidak berdoa kan? Oh, sebab dengan wibawa dan kuasa ya, dia mengusir setan itu. Kemudian habis itu Lukas 4 juga dia pergi ke rumah Ibu Simon. Dia melayani Ibu Simon yang sakit panas betul. Bagaimana caranya? Dia menghardik demam itu. Terus sembuh kan ibunya. Oh, rupanya Tuhan Yesus kalau mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit dengan
otoritas ya, ditengking kan, dihardek kan ya. Nah, terus jadi pakai apa? Pakai authority dan pakai tenaga ya, tenaga, power and authority. Nah, sekarang katanya kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan kan, di mana kita dikasih ya. Bagaimana caranya kita akan mengerjakan itu? Nah, ke Lukas 9 dan Lukas 10. Lukas 9 itu 12 murid-muridnya dia berikan apa? Power and authority kan, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Diberikan ke 12 muridnya otoritas ya dan tenaga untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian dia memerintah mereka untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dengan cara yang dia yang pakai, sama keluar perintah, karena otoritasnya atau kuasanya sudah diberikan. Kemudian ada yang bilang, oh mungkin 12 ini sudah yang hebat ini, 12 ini kan murid, ini kan ke-12 murid. Apostle itu apa ya? Rasul. What was the apostle? Rasul. Ayo. Rasul ya. Nah, kita ini murid-murid yang biasa, gimana caranya? Nah, ke Lukas 10 ayat 1, kemudian lompat ke ayat 9. Disuruhnya ke 70 muridnya untuk pergi berdua-dua ke desa-desa. Dan diperintahkannya mereka, sembuhkanlah orang-orang itu di sana. Dan kemudian beritakanlah Injil. Beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Apakah itu juga diberi itu otoritas? Ya kalau otoritas nggak diberi, ya hanya berdoa kan. Tapi dia perintahkan murid ke-70 murid-murid itu sembuhkan katanya orang-orang di situ. Pasti otoritasnya sudah diberi. Jadi bagaimana kita menyembuhkan orang sakit? Perintah saja seperti Tuhan Yesus perintah. Dan kita perintah dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Sudah, itu cukup jelas semua orang, semua saudara-saudari ya. Itu, nah kalian ajarkan ya kepada orang lain. Dan pengajaran ini diteruskan dan boleh diulang ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan PowerPoint ini masih banyak, nanti kita kirimkan semua. Apalagi mengenai peperangan rohani ya yang di atas itu. Kita jangan singgung-singgung lah yang di atas itu. Nggak usah tengking mereka. Tuhan Yesus saja tidak pernah tengking, betul ya. Hanya si setan datang sendiri kan, Lucifer kan, raja setannya datang sendiri kan, habis 40 hari dia berpuasa. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak macam-macam loh, hanya dengan kata-kata Bapak saja kan, ya dia melawan. Tapi dia tidak pakai kata-kata yang bukan-bukan loh. Sudah, ya. Ibu Lucille, saya mau kasih sedikit penjelasan ya, apa yang saya alami dan apa yang diajarkan hari ini benar ya. Kita perlu juga memberikan pengampunan, baik tanpa kita sadari kita sudah melukai orang lain atau kita memang benci pada orang lain, karena itu sebenarnya mengganggu pada saat kita tidur. Saya kenapa bermimpi dan yang kadang mengganggu tidur saya, karena waktu malam kita kan tidak berdoa. Jadi serangan itu dari kuasa gelap atau kiriman dari orang-orang itu bisa kena kepada saya. Dan saya minggu yang lalu ya seminggu saya nggak bisa tidur. Tapi saya terus minta pada Tuhan, saya memberikan siapa yang saya kira-kira atau siapa saja ya yang setelah melukai hati saya berikan pengampunan. Jadi pengampunan, saya serahkan roh mereka kepada Tuhan. Saya mengampuni mereka. Saya menyanyikan lagu-lagu kasih, menyanyikan lagu kasih Kristus mengalir dalam hidup saya. Dan akhirnya memang saya dilepaskan dari itu mimpi-mimpi buruk.
tekanan-tekanan, jadi saya bisa tidur pulas dan jiwa saya sehat. Dan jiwa saya sehat dan tubuh saya imunnya timbul kembali. Dan saya juga memang puasa selama pandemi ini sudah setahun lebih. Siang hari saya tidak makan dan saya berpuasa. Dan memang pada masa sekarang adalah masanya kita untuk menginjili ya. Untuk merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita praktekkan, bukan hanya sebagai doktrin, teori, pengajaran, tapi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang sakit. Sebenarnya Tuhan Yesus itu masih hidup sampai hari ini. Kuasanya sama ya, kuasanya sama. Cuma kita harus lakukan, kita harus berani mengeluarkan perintah seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus meminta seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus pada Bapa. Dan ini bisa terjadi. Kita tidak perlu banyak bergantung pada obat-obatan, banyak habis uang, banyak bergantung pada dokter dan kesia-siaan. Tapi kalau kita beriman seperti yang dikatakan ya, itu iman memindahkan gunung, itu memang benar-benar ada. Dan itu sudah terjadi. Dan sampai hari ini tetap bisa terjadi. Itu iman yang saya dapatkan. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi mengampuni penting ya. Mengakui dosa-dosa juga penting. Ya, itu syarat untuk sembuh. Dan itu syarat juga kita mendoakan orang lain. Mengampuni. Benar-benar ya, kemarin juga Ibu Lusil mendoa mengampuni saya. Saya juga harus merendahkan hati. Ya, mana tahu ada dosa-dosa, walaupun ya kita melayani sebagai hamba Tuhan, tapi kadang kita tidak tahu ada dosa. Kita perlu kerendahan hati mengakui dosa-dosa dan menerima pengampunan itu, dan saya yakin itu menyebabkan saya cepat sembuh. Oh, puji Tuhan. Aduh, terima kasih. Lusil yang sudah mengajar. Benar ya. Doa Bapak kami kan, berikanlah makanan kepada kami setiap hari kan. Terus ampuni dosa kami kan. Ya artinya kalau makan setiap hari, ampunin dosa juga setiap kali, setiap hari, betul? Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, mari kita akan layani lagi. Di sini ada Yeni minta doa ya untuk Mama. Siu Eng, rematik, tulang-tulang sakit, pinggangnya sakit, seluruh badan bengkak. Mari kita layani mamanya Ibu Yeni. Siu Eng ya. Mana Yeni, apa Bu Yeni, mamanya ada di situ juga atau di mana? Ada di daerah. Di daerah, nggak apa-apa. Ayo kita kirimkan kata-kata Tuhan kepada dia. Siu Eng, dalam nama Yesus kita sama-sama yuk. Siu Eng, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dari rematik, dari tulang-tulang sakit, pinggangmu sembuh. Seluruh badan tidak bengkak lagi, yang menyebabkan semua kebengkakan itu pergi dalam nama Yesus. Sembuh, Siu Eng, sembuh engkau, sembuh dalam nama Yesus. Rematiknya hilang, rematiknya hilang. Tulang-tulangnya tidak sakit lagi, tulangnya tidak sakit lagi. Pulih dalam nama Yesus. Kesehatanmu pulih. Dan kalau engkau ada sakit hati, Tuhan sembuhkan sakit hatimu juga. Dalam nama Yesus. Tuhan ampuni juga dosa-dosamu. Tuhan lepaskan engkau dari penderitaan ini. Sembuh, sembuh, engkau bebas. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Pastor Lucy. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mari kita doakan. Ini dari Saudari Juni, minta didoakan teman kami Jimmy. Operasi otak hari Sabtu yang lalu. Tubuh dan kaki bagian kanan bisa respon dengan baik, tetapi bagian kiri kelihatannya sangat lemah ya, Jimmy ya. Kita boleh buka chatnya, ada di sini, bisa lihat semua orang. Dalam nama Yesus, Pak Rudi, tolong pimpin kita.
Oke, mari sama-sama kita layani Pak Jimmy. Pak Jimmy yang minggu lalu sakit karena COVID. Pfizer, kami perintahkan supaya bisa pulih kembali, supaya kaki kirinya yang masih lemah ini bisa sembuh. Dalam nama Jimmy Yesus. supaya kembali pulih dari Dalam nama Yesus. semua Seluruh tubuhmu hal-hal yang pulih. negatif, reaksi dari tubuhnya, supaya bisa pulih dan sembuh kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Pak Jimmy supaya bisa pulih lagi, sembuh. Sel di otak, bagian kanan semua pulih dalam nama Yesus. Juga otaknya bisa sembuh, khususnya bagian kanan. Ya. Otak kanan ke kiri ya jadinya. Kaki, otak bagian kanan, sel-sel tumbuh kembali dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh, Pak Jimmy. Pak Jimmy sembuh. Sembuh. Pak Chwing mau dilayani. Pertama kali dia bersama ini. Pak Chwing. Pak, iya. Ya, saya. Ya. Buka video. Belum videonya udah buka. Video, oke. Pak Rasjid coba buka. layani. Pak Rasjid layani. Pak Chwing. Ya. Di dalam nama Yesus, Juing sembuh. Sembuh. Penyakitnya sembuh dalam dalam yang pulih. Dalam nama Yesus dan pulih di dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan engkau. Pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Puji Tuhan. Saya punya mata sebenarnya diplopia. Dulu dia nampak dua. Semua nampak dua selepas operasi. Dan yang nampak dua barang-barang yang besar, macam kepala, kereta, apa semua sudah nampak satu. Cuma dalam baca perkataan-perkataan dalam buku atau di depan TV, itu yang ada gangguan. Jadi minta persembuhan, jadikan satu. Ya, matanya jadi tidak, jadi tidak belang-belang lagi. Pak Rudi, Pak Rudi, layan Pak Chwing punya mata. Mata ya. Ya, mari kita sama-sama layani Pak Chwing. Kami minta supaya mata Pak Chwing bisa lebih bersih saat membaca, supaya pulih dan sembuh. Dalam nama Yesus. Kesembuhan. Kami perintahkan kesembuhan mata Pak Chwing. Tidak ada gangguan yang meresahkan dia. Membaca firman sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Matamu sembuh, jadi sempurna, bisa melihat dengan jelas. Ya, Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau mata Pak Rudi sama sekali pulih Pak Rudi juga dalam nama Yesus. Mata saya juga. Pak Rudi matanya sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada lagi yang mau dilayani, begini ya, saya mau kasih ujian. Ada ujian. Kalau lewat tiga-tiganya dapat PhD. Dapat preaching, healing, and deliverance. PhD. Bisa dapat bisa mengabarkan Injil, menyembuhkan orang dan membebaskan orang, ya, namanya PhD, preaching, healing, deliverance, ya. Nah, tapi kalian hati-hati ya, ini pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Kita yang diajar imannya kan 2. Iman kepada Allah dan imannya Allah kan. Kalau hanya boleh pilih 1,
Yang mana lebih penting? Imannya Allah. Imannya Allah. Imannya Berapa Allah. orang yang bilang imannya Allah. Allah? Iman kepada Allah. Siapa yang bilang Allah. iman kepada Allah? Ibu Kristina, iman kepada Allah. Ah, iman kepada Allah. Yang benar iman kepada Allah. Kenapa? Iya, itu Iya benar dasar nggak? ya. Iya, itu kan dasar, ya. Itu dasar. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu paling penting ya, iman kepada Dia. Amin. Ibaratnya ya, kita sering berdoa, amin. Tapi kalau Amin. tengking-tengking ya kadang-kadang lah ya kalau ketemu yang perlu ditengking, betul tidak? Masa siang malam kita tengking melulu, maksudnya siang malam kita nembak melulu, ya jangan. Lebih baik kita siang malam berhubungan dengan Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus, amin. Nah, Amin. Iya. ya, nah berdoa. Nah ini lebih jawabannya lebih cocok lagi. Ini harusnya kalau berdoa dan ini lanjutan yang tadi ya, iman kepada Allah dan imannya Allah ya. Berdoa dan perintah, yang mana lebih penting? Imannya Allah. Berdoa. Berdoa. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Kalau cuma boleh pilih satu, yang mana lebih penting? Imannya Allah. Enggak, perintah. Perintah. Karena perintah itu langsung. Kita Berdoa bisa lebih penting apa perintah lebih penting? Itu raja, anak raja. Perintah. Perintah Kalau berdoa arahnya kemana? kepada Atas. Tuhan. Ke atas. Ke atas. Nah, iman kepada Allah arahnya kemana? Atas. Beriman ke atas. Jadi yang mana lebih penting? Ke atas. Ke atas ya. Jadi berdoa lebih penting ya daripada perintah melulu. Kita maunya seimbang ya. Jadi jangan kita udah ajarin perintah melulu. Jadi siang malam perintah melulu ya. Betul tidak? Iya. Saya mau kembalikan keseimbangan ini ya. Karena memang dulu kita sering berdoa, haleluya, puji Tuhan. Tapi nggak tahu perintahnya kan, jadi musuh kita merajalela. Tapi sekarang kita udah bisa tahu, kamu nggak boleh ya, macam-macam pergi dari sini. Tapi masih tetap lebih penting kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita sebenarnya Tuhan, amin. Seperti Tuhan Yesus, kita menyembah pada waktu memang tenang. Jadi kalau mendoa pun dalam waktu kacau itu banyak terganggu, distraction-nya. Tapi waktu kita belajar seperti Tuhan Yesus, kita minta dibangun pagi-pagi, diisi, ya kita bersekutu dengan Roh, itu akan sangat kuat sekali. Karena hubungan kita langsung. Jadi setelah kita hidup, maksudnya setelah pagi atau bekerja, sebenarnya perlu banyak kita mempraktekkan otoritas kita. Ya, jadi waktu kita keluar melayani, praktek itu otoritas. Tapi waktu kita sendirian dengan Tuhan, Tuhan juga berdoa semalam suntuk ya. Tuhan lebih banyak berdoa. Amin. Ya. Terus kalau waktu kita perlu, si setan itu datang macam-macam kita hajar pokoknya. Nah, itu. Amin. Ya. Nah, sekarang ada buah-buah Roh Kudus. Juga ada karunia Roh Kudus. Kalau dua-duanya mau ada, semuanya dua-duanya mau ada ya, semua. Tapi kita harus tahu yang mana lebih penting. Nah, kalau cuma boleh pilih satu, yang mana lebih penting? Buah Roh Kudus atau karunia? Buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus, amin. Karena buah-buah Roh Kudus itu akan dengan kita selama-lamanya, betul? Karunia nggak perlu lagi kan kalau sudah ke sorga, betul? Haleluya. Ya. Nah, jadi kita harus seimbang, tahu kita punya tempat itu di mana. Amin. Amin. Ya, ini dari Pak Rasjid ya. I'm healed, no more skin disease, no more evil nightmare. Praise God, haleluya. Frequent, ya. Jadi sering berdoa, sering menyembah Tuhan. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ya. Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Lucille boleh doakan untuk Ibu Jennifer lagi? Ya, oke. Mari kita sama-sama ya doa. Mari kita melayani. Nah, kalian sekarang udah mengerti ya, berdoa dan melayani orang sakit ya. Orang sakit kita perintahkan dia sembuh ya, berdoa untuk dia.
Mari kita berdoa juga untuk Ibu Jennifer. Habis itu kita layani ya. Bapak kami yang di sorga, kami mendoakan Ibu Jennifer ini supaya dia bisa sembuh total. Tuhan, bangunkanlah dia. Dan juga Tuhan, Engkau lihat, kasihani anak-anaknya Tuhan yang masih pada kecil, perlu ibunya. Kami berterima kasih Engkau mendengarkan doa ini. Engkau pasti membangunkan dia, membuat dia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita semua sama-sama. Jennifer, engkau bangun dan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Sembuh tubuhmu, semua ginjal, pankreas, semua levermu sembuh. Badanmu sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh dan tubuhmu sembuh. Otakmu pulih dalam nama Yesus. Tidak ada yang rusak dalam hidupnya. Engkau bangun kembali. Engkau sembuh. Memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sembuh, sembuh Jennifer, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Puji Tuhan. Nah, jadi Pak Rudi, yang saudara-saudari, Ibu Christina, ya, Naomi, Ibu Naomi ada di sini nggak? Nggak ada, Bu. Oh, ya. Jadi bagaimana? Kita sudah selesai sekarang? Iya, kita sudah selesai. Kita mesti praktek, Bu. Mesti praktek ya, mesti praktek terus. Mau dilanjutkan minggu depan atau mau selesai? Lanjut. Yang pergi praktek. Atau bisa Ibu masih punya waktu, bisa di extension. Kemudian ada pertanyaan. Ya, boleh. Ada. Sekarang apa minggu depan atau kapan? Sekarang juga boleh. Ada waktu. Saya besok tidak melayani. Saya besok hari Sabtu. Minggu, besok Minggu. Oh, buat kalian ya sudah Minggu, saya Sabtu. Hari ini hari Sabtu. Ya, kalian hari Sabtu. Saya malam apa di malam Sabtu saya. Saya di belakang kalian 12 jam. Ya, 12 jam Amerika. Beda 12 jam. Pas 12 jam. Saya jam 9.30, 9.26 ya. Malam, kalian Sabtu pagi, saya Jumat malam. Oh iya ya. Betul. Ada pertanyaan apa? Saya mungkin ada pertanyaan, Ibu. Ya, Pak Rudi, silakan. Ada dua hal yang saya ingin tahu. Pertama, itu waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, itu kan ada yang menanyakan murid-muridnya untuk disembuhkan, tapi mereka nggak bisa. Itu Yesus sempat ngomong agar mereka, kalau nggak salah, ada puasa juga. Nah, hubungan puasa dengan perintah ini bagaimana ya? Oh ya, oke. Iya, itu waktu mereka gagal kan menyembuhkan anak itu ya, anak yang sakit ayam ya. Jadi malah Tuhan Yesus kan marah-marah ya. Iya. Kamu orang yang tidak beriman atau orang yang kurang iman ya, harus berapa lama lagi? Apa yang dia bilang? Kamu ini yang sesat ya. Dimarahin kan ya muridnya. Ya, dari pengalaman Ibu, bagaimana itu dengan apakah puasanya kurang atau imannya masih kurang dan lain-lain? Tuhan Yesus menjawab kan, mereka datang kepada Tuhan Yesus ya. Oh, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Terus kata Tuhan Yesus, sebab imanmu itu kurang, atau sebab imanmu itu kecil, atau sebab kamu kurang percaya, kurang iman kan, kata Tuhan. Jadi terus Tuhan teruskan lagi, katanya begini, sesungguhnya kalau kamu punya iman seperti, bukan sebesar ya, nah seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada apapun nothing is impossible for you ya.
Coba di mana itu ya? Tunggu ya. Sebentar, saya itu mula-mula sekali coba. I'm going to go to the share. Sebentar ya, saya cari itu. Karena itu penting sekali. Itu iman mereka kurang apa? Iman yang memindahkan gunung kan? Waktu mereka itu bentak itu apa? Tunggu. Sebentar. Saya kasih nanti mau share ya ini ya. Share the screen. Did you all get it? Sudah lihat kah ini? Belum. Belum. Oke. Tunggu ya sebentar. Saya cari dulu ini. Share screen. Sudah dapat share screen-nya? Masih belum. Oh iya. Huh? Oh. Oke. Dapat share screen-nya? Belum. Oh iya. Mungkin saya harus cari Pak William sebentar nih. Ini penting ini sekali. Yang ini kelihatan? Belum. Belum. Ayo. Coba saya panggil Pak William dulu, suruh dia cari. Honey, I need to share the screen, huh? I need to share the screen. Go back to when the disciple failed. I need to share the screen. I don't know how. I don't know how. I don't know why. Jadi waktu Tuhan Yesus, ya. No, I can't share the screen. I don't know why. Oh. And where should I go? Here. Oh, right there, and then. Which one do you want? I want to go back here, and so I can find it. Share, right? You want a presentation mode? Yeah. This is not presentation mode. Oh, what is it? Here. Okay. You want this one, correct? Yeah, I want it. Okay. Well, here, presentation mode. Is it shared already? No. Pak Rudy? Oh, okay. Belum. And then share? Where is it? It doesn't matter. I can always. How come? Oh, share. New share. Ya, udah keluar. Oh, keluar. Okay, keluar. That's what you want? Yeah, that's okay. No, later. Mengapa mereka gagal? Ini udah dekat. Mengapa mereka itu gagal? Nah, ini dia. Mari kita menyelidiki. Kelihatan ya ini ya? Iya. Mari kita menyelidiki akibat daripada kekurangan iman ya pada murid Tuhan Yesus yang melayani kesembuhan kepada orang sakit. Murid-murid Kristus pernah gagal menyembuhkan orang sakit ya. Terus ini ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. I'm going to use presentation mode here. Oh. My goodness, what happened? I don't know why it kept on jumping all over the place. I think I just do it like this. Maka, no, it's fine. Yeah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya ya.
Jadi ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anaknya. Bagaimana Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Jadi Tuhan Yesus mengharap dan menuntut ya murid-muridnya menyembuhkan anak itu. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan juga menuntut kita hari ini menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil? Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi, oke, kita lompat. Ia berkata kepada mereka, murid-muridnya datang sekarang tanya, kenapa kita ini? Ya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti, bukan sebesar ya, seperti biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu ya. Jadi iman apa ini? Iman yang memindahkan gunung. Tetapi di belakang lagi ada berkata, jenis ini ya, nah ini yang ditanya oleh Pak Rudi. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ya kita punya tafsiran kalau dulu menurut tradisi artinya kita biar bagaimana juga nggak bisa usir setan itu, biar udah dikasih authority kan, murid-muridnya juga pakai authority kan, itu yang diberikan, tapi mereka tidak bisa jalankan ya. Jadi tafsiran kita menurut tradisi ya udahlah percuma kita usir-usir nggak kena, berdoa aja dan berpuasa, nanti Tuhan yang kalau berdoa kan kepada Tuhan, minta Tuhan kan yang kerjakan, dan berpuasa juga kepada Tuhan kan. Jadi ini tafsiran kita dulu. Tapi dengan hal ini di sini seharusnya ditafsirkan begini, kalau berdoa dan berpuasa menghasilkan iman yang memindahkan gunung lebih besar lagi, itu seharusnya. Karena Tuhan Yesus mau kita jalankan. Jadi waktu kita menjalankan otoritas itu, kalau kita berdoa, iman kita tambah kuat biasanya. Jadi bukan dengan berdoa usir setan, ya, tapi berdoa supaya iman kita itu menjadi lebih kuat. Iman yang memindahkan gunung itu menjadi lebih besar. Itu pentingnya. Di situ. Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Artinya begini, Bu. Artinya apakah iman itu kita kan harus bertumbuh. Jadi kita masih sering, harus lebih sering berdoa, berpuasa, dan ada hubungan itu bertambah terus. Sehingga imannya Tuhan itu akan kita dapatkan. Oke. Amin. Betul. Kita masih ingat gak waktu Petrus mau bangunkan apa tuh Dorcas? Dia langsung kan, Dorcas itu kan sudah meninggal. Ya. Petrus sekali masuk, dia langsung berlutut berdoa kan. Yang dua itu dia enggak kan. Yang orang lahir sedari lahir timpang itu 40 tahun, dia langsung, emas dan perak aku tidak punya, aku punya, aku berikan kepadamu dalam nama nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Langsung orang itu diangkat tangannya ya. Kuatlah mata kakinya. Terus yang kedua Enias, udah baring di ranjang 8 tahun. Si Petrus datang langsung, Enias, yes Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bangun dan bereskan tempat tidurmu. Orangnya sembuh. Tapi waktu dia datang ke Dorcas itu yang sudah meninggal itu dia tidak langsung keluar perintah, dia langsung berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada Dorcas dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ya, nah, benar. Pak Rudi benar, dengan doa dan puasa yang paling banyak. Nah itu kan tadi kita waktu kita punya ujian itu, yang mana lebih penting berdoa dan
Ya, Iya. benar. Puji Tuhan. Ya. Berdoa dan berpuasa, minta kepada Tuhan nih, iman yang memindahkan gunung. Padahal itu Matius 11:24 kan? Habis Matius 11:23 kan? 11:23 kan katanya begini. Sesungguhnya punyailah imannya Allah. Ya. Have faith of God. Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah engkau udah masuk ke dalam laut ya, asal tidak bimbang, maka akan jadi kan apa yang dikatakan Matius 23 itu. Matius 24, kalau kalian berdoa, percayalah sudah menerimanya, maka akan menerimanya. Nah, di situ. Sama juga berdoa di situ. Untuk apa? Untuk minta iman yang bisa memindahkan gunung itu. Benar? Oke. Masih ada yang lagi punya pertanyaan? Oh, Pak Rudi ada Jenny, yang lain-lain ada menerima kan itu Zoom untuk dengan Pak William pakai bahasa Inggris, yang PEC 2 itu semua ada menerima? Biasa ada terima. Ada ya? Teman-teman ada ya itu. Saya nggak tahu dengan teman-teman Malaysia, Bu, atau Ibu mungkin bisa share screen sehingga teman-teman dari Malaysia bisa lihat semuanya, ataupun teman yang saya nggak ada contact number-nya. Oh, do you have that the TEC too? Your schedule and yeah. Can you send it over here and then we can share it and we can take picture or something? Pak Rudi kita kan Jenny, we all have your email, right? Yes. I receive email. Yeah. I can show it to you. Oh, you can show it to them? Oh, yeah, okay. Pak William is here. He's going to share it. Yeah, share screen, maybe. Is that the one? Mm-hmm. Oh. And it's Monday at no. Monday. Let me see. Where did it go? It was there. Oh. Huh? That's strange. Go back, then go back. Maybe it won't. Well, okay, here, I'll do this. I'll put it over here. How about that? Come on. Oh, right there. Oh. Can you see it, Pak Rudi? Belum di-share. Oh, belum di-share. Right there. Could you see it? Okay, ya di bawah sini ada. Yeah, he just added. Oh yeah, okay. Okay, let us copy then. Yang mau ikut. Copy. Take a picture. It's on Monday, yeah. Monday, 7:30 a.m. So it's your Monday, 7:30 at night. Jenny is the Indo, yeah. Yeah, Indonesia is 7:30 at night. And Pak Rudi, what time is it in Australia? Yeah, it's about 10:30, I think. Oh my God. Very late at night. 10:30 is time to go. Jadi maaf, saya nggak bisa ikutan. It be recorded. Tapi ada di YouTube. Ada di YouTube. Ada di YouTube? Oh, ada. Ada.
Okay, now, since we're still talking, one thing, yeah, we can email it to you too. I want to share something. Maaf, saya mau beritahu sesuatu yang sangat penting ya untuk saudara-saudari. Kesehatan kita itu sangat penting ya, karena tubuh kita ini kan adalah temple apa? Bait Allah. Iya, bait Allah. Oke, bait Allah, temple of the Holy Spirit ya, bait Allah. Jadi siapa yang berkuasa untuk jaga tubuh ini sebetulnya? Kita sendiri. Kita sendiri, amin. Kita sendiri kan, ya. Ya, ya Tuhan bisa menyembuhkan kita ya, hidup mati kita lagi, kapan lahir kita, kapan kita pergi, itu urusan Tuhan. Tapi waktu kita masih bayi ya urusan ibu kita ya, bapak kita. Tapi sesudah kita ini dewasa nih, makan dan tidur dan apa-apa semua di bawah kuasa kita kan, kedagingan kita kan kuasa kita. Nah, itu sangat penting sekali kita jaga. Dan makan itu di bawah kuasa siapa sebetulnya? Kuasa kita kan ya. Jadi makan itu sangat penting. Jadi jangan makan sembarangan. Dan juga kalau hati kita ini untuk mengampuni orang juga itu dalam kuasa kita ya. Kita bilang aku mau mengampuni pakai iman yang memindahkan gunung kan. Tuhan perintah, iya Tuhan, taat juga kepada Tuhan. Jadi kalau kalian ada itu di dalam YouTube ada satu, ini orang bekas atlet yang 10 ya, decathlete, how do you say that? Dr. Stan Ekberg, ya, cari di YouTube Stan, S-T-E-N Ekberg, E-K-B-E-R-G. Dan itu sangat dia ceritakan tubuh kita itu bagaimana makanan ini makanan itu bagaimana mempengaruhi kita. Dan sebetulnya yang paling mempengaruhi kita adalah makanan kita dari mulut sampai keluar ya. Ucus-ucus itu di dalam itu banyak sekali microbiome ya namanya. Itu sangat penting dijaga baik-baik. Kalau makannya salah, microbiome-nya artinya bakteri-bakteri yang baik kah atau apa yang di dalam itu kalau rusak perutnya jadi ususnya bocor tuh ceritanya. Kalau bocor, hal-hal yang barang-barang yang seharusnya nggak masuk ke darah kita masuk, jadi bengkak, sakit semua, termasuk gula yang semua karena bocor dari perut ya. Get their emails. Yeah. You have Pak Rudy's email, right? I think so. Yeah, and Ibu Jenny punya email. Dan yang lain-lain juga Bu Christina and Jenny minta email mereka. Kita bisa kirimkan ini juga. Ya, baik, Bu. Ya. Dan kalau ada apa boleh email ke saya atau email ke Pak William ya. Pak William yang rajin email, kalau saya rajin cerita. Kata Pak William, kalau murid wanita itu lebih cepat. kalau dia senangnya email. Dia bilang kalau ditelepon ya kamu sajalah, saya suruh saya. Kalau email mah dia yang bisa ya. Puji Tuhan. Jenny, kalian di sana COVID-19 itu gimana sekarang? Wah, daerah kami sudah banyak, Bu, yang terkena COVID. Kan waktu di tempat kami itu ada yang sudah tested positif COVID aja udah 10 lebih. Yang tidak dideteksi di tempat saya ini nih bisa ada 20 lebih. Tapi sekarang mereka sudah sembuh. Sekarang hanya ada 1 anak aja terkena COVID tempat kami ini di Balai Karangan. Lalu yang matinya aja waktu itu datanya ada sekitar sini ada 14. Jadi COVID masuk itu COVID jenis alpha.
Yang jenis Delta. Delta belum masuk kemari. Nah, Jadi jangan kalau masuk. Delta masuk, wah saya tidak tahu bagaimana. Karena itu dengan swab antigen ataupun PCR itu tidak terdeteksi. Hanya dengan LDCT baru terdeteksi kalau varian Delta. Oke. Dan kita harus tetap berwaspada juga dan pakai kita punya otoritas ya, tengkingnya virus itu mati. Dan virus itu bisa hidup karena kita punya daya tahan itu kurang kuat ya. Kalau daya tahan kita kuat itu, vitamin D-nya cukup, kita akan bisa melawan ya, virus itu. Kenyataannya begitu ya. Nah, jadi jaga jangan ada diabetes ya, dijaga ya. Kalau ada diabetes kita harus lebih jaga lagi kesehatan kita ya. Dan misalnya roti-roti juga, kue-kue jangan dimakan lah ya sementara ini, karena itu akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Saya kurang mengerti tentang roti, Bu. Mengapa melemahkan? Karena roti itu dibikin dari terigu. Ya. Terigu itu kalau zaman dulu orang juga makan terigu, tapi terigu itu kan ditumbuk ya. Terigu hari ini kan sangat halus sekali ya, sampai kayak debu ya. Nah, sekali kita makan, udah dijadiin roti, sekali kita makan langsung itu jadi gula. Langsung jadi gula biarpun nggak manis ya, itu. Nah, kita boleh makan ubi. Ubi kayu kah, ubi apa yam, ubi merah ya, itu nggak apa-apa makan. Tapi kalau terigu yang kue-kue begitu, aduh. Dan biskuit-biskuit lah, gula-gula segala macam yang di kantong-kantong itu jangan dimakan, itu semua proses. Indonesia kan bahkan banyak yang baik ya, sayur-sayuran asal dimasak aja dengan baik-baik. Ayam lari-lari, ayam kampung. Ya, very good. Bentar tuh. Semua itu. Pokoknya makan yang utuh lah, jangan yang makan yang udah diproses-proses macam-macam itu. Semua. Dan kalau minyak kelapa itu minyak yang baik loh. Malah minyak sayur itu diprosesnya sampai semuanya sudah tidak ada lagi, ditambah ini itu. Kayak mentega Blue Band jangan dimakan. Itu udah bikin keras itu pembuluh darah. Tapi kalau minyak kelapa atau apa ya, makan itu semua. Mungkin boleh makan tapi nggak boleh terlalu banyak, Bu. Ya, apa-apa jangan terlalu banyak lah pokoknya. Ya, kalau ada avokat juga itu, padahal itu minyak yang bagus, ada minyak yang jelek, ada minyak yang bagus. Jadi kalau minyak kelapa, minyak avokat itu semua minyak yang bagus, benar. Tapi minyak misalnya minyak jagung segala macam itu, kalau makan banyak yang goreng-goreng jangan dimakan. Itu apalagi yang di pasar-pasar yang goreng-goreng begitu, dia udah goreng 10.000 kali, itu minyak udah rusak sama sekali jadi racun. Kita makan ayam gorengnya atau makan apanya jadi aduh susah. Nah, ini video YouTube Dr. Stan Ekberg, STEN EKBERG, apa ya? Stan itu STEN Ekberg, EKBERG, Stan Ekberg. Ada di chat sudah sempat ditulis oleh Jasmine. Stan Ekberg, STEN EKBERG. Dia banyak ya, leaky gut, ya. Tubuh kita itu bagaimana ya. Nah, saya baru mengerti, begini, begitu. Ya, belajarlah kita ya. Dan otak kita ini harus dilatih terus supaya kita ini tetap ya jadi apa? Kalau kita, padahal sekarang sudah ada yang namanya diabetes otak.
Oh. Seperti apa tuh diabetes otak? Iya, seperti Alzheimer. Demensia itu diabetes otak itu karena diabetes, kadar gula terlalu banyak di darah kita. Karena kita makan kebanyakan, iyalah terigu lah, yang kue lah atau roti lah, yang di bakery itu ya, aduh Iya, sehari makan, kalau memang udah kepenuhan itu badan, artinya udah nggak bisa dikasih lagi makan begitu, itu bahaya sekali ya. Dia naik, gulanya langsung naik loh. Ya, minum air yang cukup lah ya. Soda jangan diminum, segala Coca-Cola itu mah. Soda-soda. Kalau macam itu beras putih pun ada ya, tuh. langsung makan beras, kurangin lah ya. Tapi ada rice cooker yang bisa proses beras putih itu sehingga tidak menjadi gula, itu ada. Kalau sistem dulu kan orang dulu pakai kukus, dikukus, jadi gulanya itu tidak ada di beras. Iya, kalau boleh dibuang kan airnya dulu kan, tambah lagi air kan ya. Pokoknya kita makannya kira-kira lah, tapi makanan yang paling jahat itu adalah makanan yang udah diproses. Padahal Bu Lusil, ya. Bu Lusil mau tanya, ini recordingnya masih on. Oh, recordingnya masih on, jadi kemana-mana kita ya stop. Ya. Sharingnya juga